Baik, kita akan memulai ibadah kita. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Bersemangat ya, bersemangat. Oke, baik, kita akan memulai ibadah kita dan saya menghimbau untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang mempunyai device HP, tab, kita boleh silent, kita boleh matikan HP kita supaya tidak mengganggu peribadatan kita. Baik, jika sudah kita mau datang kepada hadirat Tuhan, kita mau rindu masuk hadirat Tuhan, kita mau diam di hadirat Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya, karena hanya Tuhanlah yang menjadi harapan, kekuatan dalam kehidupan kita. Kita persiapkan hati kita, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa.
Tuhan, sebab aku menyembah-Mu. Nyatakanlah kepadaku kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Kita tetap diam dalam hadirat Tuhan. Kita tetap mau menyembah Tuhan. Kita minta kepada Tuhan untuk penuhi hati kita dengan kehadiran-Nya. Kita mau diam dalam hadirat-Nya. Kita mau rindu mendengar suara Tuhan. Dan kita mau rindu memandang wajah Tuhan. Kita akan mengangkat pujian diam di hadirat-Mu. Dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Dan di akhir pujian kita mengundang saudara yang berdoa.
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat saat ini Bapa, atas pernyataan kasih-Mu yang tidak hentinya dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami anak-anak-Mu pada saat ini. Rindu akan kasih-Mu Bapa, rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Bimbinglah kami, arahkan hati kami Bapa, pandangan kami, pikiran kami, supaya kami tenang pada saat ini dalam masuk hadirat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kiranya Engkau juga menolong kami, agar kami bisa memberikan fokus kami untuk mendengarkan nanti firman. Biarlah Engkau merapi setiap kami, hati kami. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa juga untuk segenap jemaat-Mu yang masih belum hadir pada saat ini, dimanapun mereka berada Bapak, baik dalam perjalanan menuju tempat ini. Kiranya Engkau memberkati Bapak, sehingga mereka dapat sampai di tempat ini. Dan bagi mereka juga yang masih belum mempunyai kesempatan untuk hadir pada saat ini, kiranya Engkau memberkati juga Bapak. Biarlah mereka selalu memiliki sukacita Bapak yang daripada Engkau. Dan biarlah Engkau juga membantu mereka untuk rindu untuk hadirat-Mu Bapak. Terima kasih, terima kasih. Nilai ibadah kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau bekerja dan berkarya pada saat ini Bapak. Biarlah pujian-pujian dan doa yang kami naikkan Bapak, itu tertuju padamu saja Bapak. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Bapak. Haleluya, amin. Oke, baik, tetap berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Hari ini waktunya untuk performs yang berulang tahun di bulan Januari. Kemarin sounding kan katanya nggak ada ya yang ulang tahun bulan Januari. Jadi saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau bersaksi, mau bernyanyi, dipersilahkan. Sambil menunggu kita akan mengangkat pujian kita. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar.
Baik, yang mau perform dipersilakan, mau bersaksi di luar yang ulang tahun Januari juga nggak apa-apa. Ada PPL kemarin katanya ke yang baru pulang dari Depok. Kayak gitu ya. Di bawah dia besar sendiri. Ya, selamat. Iya nih. So, mungkin sebagian ada yang bapak yang belum kenal kita. Jadi kita mahasiswa Bapak. Kita dari Bandung. Nggak saya sih. Jadi dari Bandung. Puji Tuhan, sejauh ini diberkati ya. PPL berjalan dengan baik. Dan saya juga bersyukur bisa kenal bapak-bapak, teman-teman juga di sini. Ternyata pada seru-seru, hebat-hebat juga semuanya. Meskipun untuk memuji Tuhan itu tidak harus ratusan, tidak perlu harus ramean gitu. Tetapi 1, 2, 3 kita bisa memuji Tuhan. Untuk kesaksian kita sih, kemarin kita udah ke Depok. Itu kita ada agenda apa ya? Iya, puasa. Kalau saya pribadi jujur itu pengalaman perdana ya. Pertama sekali saya mengikuti agenda itu, dan puji Tuhan ternyata berdoa kepada Tuhan itu menyenangkan Bapak, menyenangkan, dan berdoa kepada Tuhan itu ternyata membuka hati kita. Kita juga bisa apa ya? Kemarin itu yang saya rasakan waktu di Depok itu di rumah doa Saloma itu, saya merasa seperti apa ya? Seperti tidak layak itu di hadapan Tuhan. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena akhir-akhir ini saya jujur aja kalau berdoa kepada Tuhan itu menurut saya itu sesuatu hal yang wajar gitu ya kata saya. Ternyata berdoa itu bukan hanya sesuatu yang harus kita lakukan sebagai umat Kristen, tetapi berdoa itu bagaimana kita berkomunikasi langsung kepada Tuhan, bagaimana kita menyerukan semuanya yang kita rasakan, bagaimana kita mengatakan kalau bahasa sana unek-uneknya gitu, unek-uneknya. Dan waktu saat itu saya juga merasa menangis karena kenapa? Yang pertama tadi pengalaman pertama, yang kedua juga saya merasakan di Depok itu saya diberkati Tuhan. Ya, jadi kalau pengalaman kita untuk di Depok itu mungkin itu. Lalu kalau terkait di tempat kita PPL di Kalvari, saya juga merasakan ternyata seperti ini menjadi seorang guru ya. Ternyata seperti ini menjadi seorang yang harus dicontoh. Jadi saya itu waktu setiap masuk kelas itu saya merasakan tidak gampang gitu, tidak gampang menjadi sesuatu pribadi yang lebih baik ya. Jadi untuk itu saya gimana ya? Saya itu pelan-pelan untuk merubah diri ya. Karena kenapa? Karena saya di situ menjadi seorang pengajar ya, menjadi seseorang yang menjelaskan kepada anak-anak didik seperti apa yang seharusnya kita lakukan.
Tetapi di sisi lain kita juga bukan hanya sekedar mengatakan atau untuk sekadar menjelaskan, tetapi kita juga harus menjadi contoh pribadi yang lebih hebat, menjadi contoh yang sejalan daripada dasar-dasar firman Tuhan. Jadi yang terpenting lah sejauh PPL ini kita kan sudah jalan 2 minggu lebih ya. Ya tentunya kita diberkati sih, dan banyak pengalaman-pengalaman yang belum saya dapatkan sebelumnya, sekarang saya mendapatkan. Mungkin itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Beda lah, beda masa sama. Sama. Ini kesita yang sama. Ini katanya mau, oh iya ayo. Dari dulu. Biar sama-sama. Ya, dia sama-sama PR. Ya. Katanya mau PPL di rumah presiden. Enggak, beda itu. Oke, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya sharing di sini untuk kegiatan kita tentang kemarin dulu, baru nanti di PPL gitu ya. Nah, pertama dulu puji Tuhannya kita nyampe di sana dengan selamat. Meskipun pada dasarnya awal mulanya kita berangkat itu hujan deras gitu ya. Terus ada beberapa juga amalan kita sebenarnya. Pas kita mau pesan Grab, banyak penolakan, gak ada yang terima. Terus udah naik Grab, banjir, nyampenya ke sana kena order, udah dicet-cet kita ya kan. Bukannya kita sih, tapi tempat bareng-bareng guru itu sama kita, ada guru-guru lain tuh kita bareng. Nah mereka dicet-cet oleh atasan mereka, kok bisa telat gitu. Dan akhirnya persoalan itu terselesaikan. Puji Tuhannya kita nyampe sana, meskipun di titik kumpul kita tidak nyampe, tapi kita di tengah jalan kita bareng naik bus di sana. Nah setelah selesai di sana, udah nyampe sana, kita pun kegiatan kita, aku rasa kemarin itu doa terus, tapi karena temanya kemarin itu doa puasa, berarti dalam pikiranku doa terus ini mau doakan apa gitu. Nah terus tapi sampai di sana puji Tuhan nggak doa aja, tapi ada kebaktiannya, ada juga sebagian kegiatan yang dibahas mengenai yayasan Kalvari ini. Puji Tuhan pun itu terlaksana dengan baik, dan itu kita 2 hari 1 malam. Nah setelah itu kita balik pun di sini puji Tuhan diantarkan lah. Nah itu yang bersyukur kepada Tuhan dengan perjalanan. Mungkin nggak terlalu jauh, tetapi karena cuaca yang tidak mendukung sebenarnya, mungkin agak hati kita itu agak bimbang-bimbang gitu. Kena banjir lah, ya mungkin juga bisa terhalang dengan sebenarnya dengan kendaraan kita, tapi puji Tuhan semua itu dilancarkan. Nah untuk kegiatan PPL, di sini saya membagikan bahwa karena kasih Tuhan sebenarnya mungkin masuk saya di kelas bawah ya, kalau si memang dari kelas 4 sampai kelas 6, sedangkan saya itu dari kelas 1 sampai 3. Nah menghadapi anak-anak ini sangat luar biasa, apalagi kelas 1 super aktif banget ya. Kita ngajar pun mereka masih cerita dengan teman-teman mereka. Terus awal-awal saya ngajar itu, saya katakan kepada Tuhan, oh Tuhan, mau pakai cara apa ini? Sudah suara besar, sudah ngajak main dan segala macamnya, tapi nggak tenang. Terus ada satu anak maju ke depan, bisikan di kuping saya, Mister, ya kenapa sayang? Karena udah sebenarnya sayang itu saya luapkan karena sedikit emosi sebenarnya, nggak bisa nahan emosi. Digambar tapi nggak enak, ada orang tuanya di dalam. Aduh nggak bisa. Mister, oke, apa? Dia bilang kan kelas 1 emang kecil, tapi nomor 1 paling berisik. Oh Tuhan, tantangan apa lagi yang mau dicoba? Dan akhirnya udahlah, ya aku bilang kan, ya nggak apa-apa gitu, tapi diperhatikan juga Mister ngajar ya. Ya Mister. Terus aku suruh duduk di belakang kan. Oke, setelah itu
mereka tiba-tiba tenang. Oke, dalam hati aku mungkin Tuhan menjawab nih doaku. Tiba-tiba pas aku nulis di papan tulis adalah yang jebrak-jebrak ini satu lagi apa lagi, tapi masih menahan emosi karena ada juga yang dosen guru pamong saya yang selalu temenin saya kan, jadi dia suruh saya untuk tetap menahan diri, jangan jangan disebut guru pamong nah, jadi menahan diri. Jadi di situ saya belajar bagaimana kalau mengajar di kelas yang bawah itu di sini kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 masih aman sebenarnya, tapi kelas 1 ini yang paling sangat-sangat membuat kita emosinya karena itu tadi. Nah, tetapi karena kasih Tuhan, tapi mungkin mereka juga lama-kelamaan dengan sudah mengenal saya juga mengenal sebagian sifat mereka. Nah, di sanalah sudah bisa masuk mengajar. Jadi tahap yang awal saya ketika sebelum masuk itu saya ajak untuk seperti bermain dulu. Bermainnya bukan rusuh-rusuh, tapi bermain seperti kalau mengajar Alkitab, bisa menunjuk mereka siapa yang mau jawab, ntar dikasih nilai ya gitu. Mungkin juga bisa dikasih hadiah, tapi saya nggak menjamin bisa kasih hadiah waktu itu karena itulah tekor lah, ya kan. Ngasih hadiah satu orang itu mereka baul semua nanti. Jadi mungkin itu tantangan juga kalau ngasih hadiah gitu. Jadi mungkin dengan cara itu saya kasih nilai saja. Jadi mereka sih suka itu. Nah, jadi sebenarnya mungkin itu hal yang berat sebenarnya ketika saya ngajar di kelas bawah ini yang dimaksud di sini kelas SD 1, kelas 1. Jadi tapi karena kasih Tuhan sampai sekarang masih bisa dikuatkan dan juga bisa ngajar dengan baik gitu. Saya yakin banyak kekurangan saya sebenarnya, tapi Tuhan menutupi semua itu. Mungkin juga sembari nanti ke depan ini mungkin bisa diubahkan, karena beberapa juga saya tanyain ke pamong saya, kekurangan saya apa gitu kalau ngajar di kelas 1, kenapa mereka nggak tenang gitu. Nah, katanya kamu harus bisa mengetahui sifat mereka dulu. Seperti saya nih, saya bisa awalnya juga dulu saya seperti itu, tapi karena seiring dengan berjalan waktu itu semua terkendali. Jadi saya belajar dari pamong saya juga dengan guru-guru lain. Mungkin itu sih yang dapat saya bagikan untuk kita sebelum saya menutup. Puji Tuhan. Saya dari guru-gurunya, sekarang anak muridnya. Di atas ada ini Bang. Di atas ada mimbarnya. Senyum dulu lah. Tuhan. Haleluya. Cerita jalan-jalan. Waktu jalan-jalan acara sama 1 sama 3 terus ada 1 sampai 5 bus. 4 itu bus buat orang tua, 3 sama 1 itu buat anak-anak. Terus kita jalan-jalan ke Pelita Desa di Ciseeng Bogor. Terus kita sampai di sana, yang bertugas di sana kita disuruh ke tempat kayak mirip aula gitu. Nah, kita disuruh makan minum teh sama makan jagung bakar. Sama jagung bakar. Terus itu sarapan. Terus kita disuruh berbaris ke tempat barisan yang luas. Kita kayak pegang kereta gitu pundaknya. Habis itu kita main keseimbangan. Nah, di situ kita kan main
main terus goyang-goyang. Pada takut di sana. Nah, temen aku yang satu ini namanya Evander, dia takut jatuh, padahal cetek, tempat itunya cetek. Terus ada yang Kenan, dia juga takut. Dia gemuk, dia juga takut. Terus akhirnya dia bantuin sama petugasnya. Terus kita main tali keseimbangan. Talinya itu kayak ada pegangan, terus di bawahnya buat kita jalan. Nah, kalau kita jatuh itu kayak ada saring-saringnya gitu. Nah, Jalan. hah? Jalan. Hmm. Saya. Terus abis itu kita main keseimbangan lagi, tapi beda. Pegangannya masih sama, tapi yang buat jalannya besi. Habis itu kita jalan juga. Nah, terus waktu papa lihat, harusnya digoyangin dong. Terus aku dari sananya emang digoyangin, tapi pada, jangan digoyangin dong. Terus kata papa, aku kayak gini, tapi pada takut digoyangin. Terus kata papa, tapi di situ tantangannya. Jadi pada takut digoyangin. Terus kita naik, kita foto pegang jagungnya jagung plastik itu. Nah, nanti kita foto. Nah, nanti pas udah pulangnya ada foto kita di situ. Habis itu kita disuruh kayak bibit, kayak petani, kerjanya petani kan daun di tanah. Nanti itu kan air, banyak banget, terus kita taruh. Terus Tumbuh lah. enggak lah. Terus habis itu kita disuruh kayak kulit nasi. Terus kita kayak yang buat tempat kerupuk itu, yang keringin itu, terus kita goreng-gorengin gitu. Jadi kayak itu loh, katanya biar kulitnya lepas. Terus habis itu kita ke kandangnya sapi. Terus kita disuruh terus enggak lah. Terus habis itu ada cewek di videonya. Jodohkan sama bapak. Terus habis itu dia takut. Dia takut sapinya. Terus habis itu waktu sebelum kita ke main keseimbangan itu, teman aku beli sarung tangan 15.000. Tapi nggak muat buat dia. Tapi terus akhirnya pakai sarung tangan punya aku. Jadi terus katanya pas tukeran sarung tangan, katanya ya udah sarung tangannya buat kamu aja. Tapi sarung tangannya aku pinjam ini nanti bawa pulang aja. Terus habis itu habis kita merasuk sapi, kita naik kerbau. Terus dari tempat duduknya kan panjang kayak tempat gitu tuh, tapi ke depan, bukan kayak gitu. Nanti ada pegangannya. Pas kalau dia mau gerak nih,
kan kayak kayu, terus tali gitu, terus dipukul-pukul gitu. Terus habis itu ada satu gerbong lagi nih. Naik gerbong nih. Di bagasi nggak ada. Terus habis itu pas kita lagi naik, kita ketawa-ketawa. Ketawanya karena kenapa? Kata orangnya ngambang. Terus habis itu sudah kita naik, kita naik ke tempat Flying Fox. Jadi awalnya deg-degan, habis itu temen aku tadi yang bilang, "Nak, jangan yang bahaya-bahaya, mama takut kamu kayak apa gitu." Nah, habis itu pas sebelum naik udah deg-degan. Sebelum kita naik Flying Fox, kita ke kapal kayak buat kapalnya dari bambu. Namanya sampan. Nah, sampan. Habis itu bergeraknya pakai bambu, terus kayak ini dorong itu. Nah, habis itu terus habis itu kita itu kan ada pelampung, habis itu kita pakai. Nah, pas sebelum kita naik kapalnya itu ada kita di kelompok 13, ada teman kita yang gemuk. Terus pas naik, taunya kayak mau jatuh. Terus ada airnya. Terus yang kelompoknya 14-15 pada gini, ada airnya. Yang 14 gimana aja, karena dia ada airnya juga. Karena kelompok 14 ada airnya, pada itu si Johnson temen aku udah peringatin yang goyang-goyang dan rusuh. Terus airnya pada naik kan, tapi nggak banyak. Habis itu kita ke orang yang kita nanti pelampungnya dilepas. Habis itu kita naik Flying Fox. Kita main tanah liat. Habis main tanah liat, pikiran teman aku kayak apa ya? Terus ya kayak mau bikin yang nggak boleh lah. Terus habis itu kita habis udah disuruh main tanah liat, kita cuci tangan terus makan bakso di situ. Habis itu kita main Fox. Awalnya deg-degan, tau-taunya seru. Pengen lagi, kata petugasnya di situ, nggak boleh satu aja. Terus habis itu pas temen aku ada yang bilang kayak gini, boleh berkali-kali nggak? Enggak, soalnya harus pakai kapal. Habis itu pas kita disuruh makan bakso di situ, kita makan. Habis itu adalah temen aku yang dia beli mainan gitu kan, Tamiya. Terus habis itu mereka beli, aduh lah mereka. Temen aku yang Kenji sama Yoga, Ini apa beli? gue bawa nih. Pasangan bapak siapa? Terus habis itu setelah kita beli, pas teman-teman aku beli mainan, mereka adu, kita disuruh ke tempat aula buat makan ayam
Iya, makan ayam, makan nasi sama sayur, terus sama kerupuk juga. Nah, habis itu kita disuruh ke kolam renang, ada ikan. Terus kita kayak cheating-cheating gitu di sana. Yang kelas lain, di sekolah lain sudah berdiri, cuman itu beda tempat. Habis itu kita kayak berebut gitu. Nah, habis itu di kelompok aku yang yoga ketua kelas, dia kalau mau nangkep ikan itu kayak gini. Wah, gitu. Kan ada sarung. Biar semua dong. Terus habis itu kan ada saringannya, hitam kecil. Itu buat tangkap ikan. Nah, waktu kita disuruh mandi, bersih, kan bersih, bersih banget. Terus yang kamar mandi sebelah kita ada itu juga pada bersih. Terus kita kayak diem aja. Terus kita kan sama guru kan disuruh mandi bareng. Terus habis itu kayak kita kayak gini. Ini orang makin lama makin tengil ya. Terus habis itu kita geduk juga ya, gitu. Langsung tapi masih tetap lanjut. Kita masih tetap diemin. Terus pas udah mandi, terus kita hujanan. Terus baju hitam yang Novi punya aku itu hilang, tapi nggak begitu hilang. Terus habis itu tahu-taunya dari kresek temen aku. Bareng tadi bilangnya kresek, badannya kreseknya. Terus ada yang mamanya si Paki, dia orang Papua. Maknya jagain kreseknya yang temen aku, si Rashid. Terus habis itu pas dia cek, pas aku ngomong kayak gini, baju hitam aku hilang. Hah, hilang? Jangan bilang sampai ketukar. Pas itu pas dicek, kita coba lihat dulu. Tahu-taunya itu benar. Pas itu pas udah kita sampai ke aula, kita terus baju aku taruh di kresek. Pas itu pas yang nggak dapet ikan disuruh kayak gini, yang nggak dapet tetap dapet ikan. Terus waktu itu kita mau pulang, pas lagi nungguin bis, tahan kencing kita. Terus kata bu gurunya, udah di botol aja, kan ada botol kosong. Terus waktu itu pas ada bis, kita ke bisnya ada yang kayak gini. Nih gue tutupin nih dulu biar gak kelihatan. Terus abis itu kita juga kayak nutupin kan. Terus abis itu kita pulang, di sore kita makan ciki, nonton. Abis nonton malam ada teman aku yang udah buat rencana nanti ambil perhatiannya guru. Habis itu kita dari bawah kayak tengkurap gini kan, kita jalan-jalan gitu biar sampai ujung. Jadi istilahnya kayak game menang gitu. Nah pas malam aku yang ambil punya guru, terus kayak gua loh mau orang lain lah. Terus si Kenzi yang ambil punya guru. Terus itu kita menang. Di malamnya itu kita nonton waktu maghrib 2. Terus habis nonton waktu maghrib 2 itu kan udah ditusuk
habis itu ditusuk ganti. Terus yang di belakang kita itu kita kayak oh emang siapa, terus kan diganti Doraemon, oh semua udah diganti, siapa yang suruh Doraemon dah. Terus tau-taunya pas diganti Doraemon berantem. Udah, terus tidur di bis. Enggak, terus habis itu pas pengen keluar dari bis kita dikasih ikannya ada di bis di ya oke ya itu aja. Puji Tuhan. Haleluya. Goreng ikannya sudah. Baik, luar biasa ya kesaksiannya hari ini. Dan saya boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan itu selalu nyata dalam kehidupan kita. Waktu dia datang juga masih kurus dan tetap sekarang masih kurus, tapi dia sudah punya beroleh pengalaman dari dulu. Ya. Kalau dulu Peniel, saya ingat waktu kecil saya bilang selalu ikut terus, nempel terus. Saya gendong dia, antar jemput Devan, tidur di gendongan. Nyampe di rumah saya capek, dia yang semangat. Jadi, tapi pada saat dia cerita di sini kita luar biasa bahwa pengalaman dia, bahwa dia boleh bersama-sama, ada kebersamaan. Mungkin kalau saya dulu terasa waktu SD kayaknya kita nggak ada ya namanya field trip setiap tahun itu nggak ada. Study tour, ya kita nggak ada study tour. Adanya kita study tour dalam mimpi kita masing-masing. Tapi puji Tuhan, itu penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Kita melakukan pujian saat ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Karena kita pada saat kita percaya, ada umur panjang di tangan kanan, kekayaan, hormat di tangan kiri, dan jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Dan dia pujian doa persembahan kita harapkan. Sendiri dan dipercaya.
Kami selalu bersyukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu. Tak bisa kami balas Tuhan kasih setia dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi. Selalu ada Tuhan Engkau dalam hidup kami. Kami selalu bersyukur Tuhan. Selalu bersyukur Bapa karena kasih-Mu Bapa tidak pernah ada kekurangan dalam hidup kami. Tuhan, pada pagi hari ini hidup jiwa raga kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami selalu menyembah memuji-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang dahsyat. Dan Engkau Tuhan memberkati kami. Berkat yang Engkau berikan kepada kami Tuhan sepanjang minggu ini, kami kembalikan kepada-Mu Tuhan. Persembahan kami Tuhan, kami memberikan kepada-Mu, terimalah persembahan kami sebagai persembahan yang terharu di hadapan-Mu. Dan berkati kami lagi selanjutnya Tuhan. Berikan lagi kekuatan kesehatan bagi kami. Berkati Tuhan kami, jauhkan kami dalam segala hal kejahatan. Bimbing kami Tuhan dan berkati pekerjaan kami. Semuanya yang kami lakukan Tuhan, biarlah kami melakukan dengan Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Supaya apa yang kami perbuat Tuhan selalu berhasil. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberi dengan sukacita kepada yang bertugas dipersilahkan. Kita mau angkat pujian Tuhan sebagai kita. Lepas bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dan kesehatan, sangat teguh. Sebagai penolong dan kesehatan, sangat teguh. Kita akan persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita, memulihkan hidup kita. Biar Tuhan hadir di bait kudusnya. Kita mau mencari wajahnya. Kita mau berseru, mau berdoa, bersujud dan menyembah dan menikmati kehadirannya. Dengan pujian ini, dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat hadirat-Mu Tuhan memenuhi hidup kami Bapak. Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari
Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sungguh luar biasa dari tadi kita memuji-muji Tuhan dengan hadirat Tuhan yang selalu kita nikmati dalam kehidupan kita, dan itulah yang menjadi kekuatan kita. Nah, hari ini kita akan segera mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya berikan tema hadiratnya kekuatan kita. Katakan 1, 2, 3. Hadiratnya kekuatan kita. Kita baca dari Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkait dengan tema ini, saya mengambil satu tokoh dalam Alkitab Perjanjian Lama, namanya Nabi Habakuk. Nah, dari pembacaan kita yang baru saja kita baca di Habakuk pasal 3, 17 sampai 19, ini berisi tentang pernyataan iman yang teguh di tengah krisis, di mana Nabi Habakuk ini memutuskan untuk tetap bersukacita dalam Tuhan, meskipun tadi yang baru saja kita baca, meskipun hasil panen dan hasil ternak gagal. Ia percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan yang membuat kakinya seperti kaki rusa, dikatakan ayat 19, dan memampukannya berjalan di tempat tinggi. Perlu saya sampaikan, Nabi Habakuk ini dulu, dia di masanya ini kondisi lagi sulit. Ya, kondisi lagi sulit. Kenapa saya katakan kondisi lagi sulit? Itu dulu Yehuda itu sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Lalu pada waktu itu bangsa Asyur juga sedang jatuh dan bangsa Babilonia sedang naik-naiknya. Nah, katakanlah sekarang bangsa Babilonia ini yang dipimpin oleh Nebukadnezar seperti Amerika Serikat lah, polisi dunia. Jadi dia bisa melakukan apa saja. Dia punya tentara yang hebat, dia punya tentara yang kuat. Nah, pada waktu itu Nabi Habakuk ini menghadapi masalah, menghadapi zaman yang sangat tidak baik-baik saja. Makanya terkait dengan ayat 17 dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga. Ini menandakan, analoginya adalah pohon ara tidak berbunga, ternak pun gagal. Tapi dia katakan apa? Harus tetap sabar, harus tetap bersyukur. Nah, itulah kekuatannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan kita dalam dunia ini penuh dengan tantangan. Tadi anak-anak PPL bercerita, bersaksi, mereka banyak tantangan di dalam mengajar pun mereka banyak tantangan. Dalam kehidupan kita dalam dunia ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Tantangan ekonomi kah? Tantangan politik lah bagi para politikus, tantangan sosial, ya, sehingga itu akan membuat kehidupan kita stres, cemas, galau, depresi dalam menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi. Dan khususnya buat anak-anak muda juga banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Tantangan-tantangan untuk menghadapi kemajuan zaman, seperti fear of missing out. Apa itu? Takut ketinggalan tren, takut ketinggalan takut ketinggalan kemajuan, sehingga anak-anak muda sekarang berusaha kerjanya apa? Main HP terus, mencari terus tren-tren yang bagus supaya dia nggak ketinggalan.
ketakutan dalam dirinya. Fear of missing out. Apalagi fear of people's opinion. Seperti takut dengan penilaian orang. Nah, anak-anak muda sekarang takut dengan penilaian orang, sehingga anak-anak muda sekarang takut berbuat ini, takut berbuat itu, tidak berani berinovasi, tidak berani berkreasi. Sehingga anak-anak muda sekarang lebih mengurung diri. Nah, ini tantangan juga. Apalagi you only live once. YOLO. Nah, itu. You only live once. Itu apa? Kehidupan yang fokus kepada kesenangan sesaat. Sehingga anak-anak muda sekarang dia tidak memikirkan masa depannya. Dia tidak memikirkan masa panjang. Ya, bodoh amat, dia nggak mau mikirin mau nabung kek, mau enggak, yang penting ada duit hari itu, pakai saja. Apa yang punya hari itu digunakan, yang penting untuk kesenangan pribadinya, untuk kesenangan pribadi, untuk gengsi dan sebagainya. Ini anak-anak muda, ya. Self hatred, apalagi itu, suka menyala-nyalakan diri sendiri, mengatakan bahwa dirinya saya nggak mampu, saya nggak bisa, dan suka mengkritik diri sendiri, sehingga ini membawa kehancuran pada diri anak-anak muda itu. Merasa tidak mampu. Aku nggak bisa itu. Aduh, aku nggak bisa. Aku nggak bisa seperti dia. Kenapa saya seperti ini ya? Ya, self hatred. Suka mengkritik diri sendiri, dan ingat, itu akan membawamu kepada kehancuran. Nah, saudaraku sekalian, ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh anak-anak muda dalam kehidupan ini. Anak-anak muda dalam kehidupan ini tanpa memikirkan jangka panjang, tanpa memikirkan masa depannya ke depan. Yang penting yang dipikirkan bagaimana kesenangannya sekarang. Kalau dia tidak bisa, ya udah mengurung diri. Kalau dia tidak mampu, dia tidak mau berusaha, dia tidak mau berjuang. Ya udah, aku nggak mampu. Kayak self hatred tadi. Aku kenapa begini ya? Aku kenapa nggak bisa lari sekuat dia ya? Aku kenapa nggak pintar main bola seperti dia? Menyala-nyalakan diri. Nah, saudaraku sekalian, karena kebetulan di sini anak-anak muda lebih banyak, saya mau sampaikan kepada saudara, ya, jangan engkau mengubur talenta yang ada dalam dirimu. Jangan engkau mengubur talenta yang engkau punya. Ya, sekecil apapun talenta yang engkau punya, kembangkan itu. Kenapa? Kalau engkau mengurung talentamu, maka itu lama-lama akan mati dan engkau akan hancur, engkau nggak jadi apa-apa. Jadi itulah tantangan-tantangan yang dihadapi oleh kita dalam dunia ini. Itu yang tantangan-tantangan yang kita hadapi di dalam menjalani kehidupan kita. Tantangan yang dihadapi orang-orang tua, orang-orang dewasa berbeda dengan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak muda. Orang-orang dewasa pasti masalahnya ekonomi, pekerjaan, keluarga, itulah tantangan yang dihadapi. Anak-anak muda beda lagi. Ya. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan ini, kalau kita tidak berpegang kepada kekuatan Tuhan, kalau kita tidak berpegang pada hadirat Tuhan, maka kita akan habis, ditelan oleh zaman. Makanya tadi saya katakan hadiratnya kekuatan kita. Tapi ketika engkau mengundang hadirat Tuhan dalam kehidupanmu, itulah kekuatan. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah itu sumber kekuatan kita. Saya coba melompat ke ayat ke-19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saya memberikan satu contoh seperti Daud melawan Goliat. Ya, bagaimana ketika Daud melawan Goliat? Kalau kita lihat, Goliat itu kepala perang. Ya, ketika dia berperang, dia sudah sangat-sangat mahir berperang. Dan ketika berperang pun, dia memakai jubah besi. Ketika dia ditembak, dia nggak akan tembus. Kenapa? Dia punya alat yang memang spesial untuk kepala perang. Ketika diperhadapkan dengan Daud,
Daud yang hanya gembala kambing domba, yang tidak punya pengalaman berperang, dan tempatnya hanya di ladang untuk menggembalakan, tiba-tiba disuruh melawan Goliat. Secara manusiawi, pas kita berpikir, ini nggak waras nih si Daud. Berani-beraninya dia melawan Goliat yang sudah mahir berperang. Tapi pertanyaan saya, apakah Daud takut? Dia nggak takut. Kenapa dia nggak takut? Dia mengandalkan Tuhan. Coba kita baca ya. 1 Samuel pasal 17 mulai dari ayat 45. 1 Samuel pasal 17 mulai dari ayat 45 dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, yaitu si Goliat, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku," dikatakan, "aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Ini, si Daud ini selalu mengandalkan Tuhan. Dia selalu mengundang hadirat Tuhan, dan itu kekuatannya. "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang." Sama aja kalau kita katakan Daud ini udah hilang rasa takutnya. Urat takutnya itu udah hilang. Melawan Goliat yang tinggi badannya luar biasa, yang sudah ahli berperang. Dia yang tidak punya keahlian dalam berperang sama sekali. Dia hanya punya keahlian menggembalakan kambing domba. Berani-beraninya melawan Goliat. Kenapa dia berani? Nih, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Nggak ada takut-takutnya. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Luar biasa iman Daud, saudaraku sekalian. Daud mengandalkan Tuhan, itulah kekuatannya. Dia tidak mau tahu. Kenapa? Daud ini pola pikirnya yang dirubah, mindsetnya yang dirubah. Kalau tadi mindsetnya itu, pola pikirnya berpikir, aku tidak akan bisa, aku tidak akan mampu, gede banget badannya. Ini Goliat udah ahli berperang, saya bisa jadi tempe ini. Kalau ditembak saya bisa jadi debu ini. Aduh, saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya keahlian apa-apa. Nah, itu dirubah mindsetnya. Dia bilang apa? Allah semesta alam akan menyerahkan engkau dalam tangan. Aku akan memenggal kepalamu. Dia berpikir yang lebih besar. Artinya apa? Pola pikir. Ya. Mindset kita. Minggu lalu pernah saya menyampaikan di sini, changing our mindset. Mengubah pola pikir kita. Daud mengubah pola pikirnya. Sehebat apapun kamu, sebesar apapun badanmu, setinggi apapun kamu, semahir apapun engkau berperang, aku akan memenggal kepalamu. Tuhan Allah semesta alam akan menyerahkan engkau dalam tanganku. Itu pola pikir. Haleluya. Apa yang terjadi ketika dia mengandalkan Tuhan? Siapa yang menang? Daud yang menang. Sebesar apapun masalah itu, ketika dia mengundang hadirat Tuhan, akan dikalahkan. Ya, saudaraku, mari kita mengubah pola pikir kita seperti Daud. Jangan selalu berpikiran negatif terhadap orang lain. Pola pikirnya dirubah. Daud berpikiran positif bahwa aku akan mengalahkan engkau. Kalau dia berpikiran negatif terhadap dirinya pun atau terhadap orang lain, maka dia akan kalah. Kalau misalnya dia mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemampuannya, dia akan kalah. Jadi saudaraku, terkadang manusia zaman sekarang, mereka itu terlalu pandai untuk menghina, tapi mereka lupa berkaca. Mulut ini terlalu cepat untuk menilai orang lain, tapi lupa untuk bercermin. Kesalahan orang diumbar kemana-mana, dibuat jadi suatu cerita. Padahal kesalahan dirinya sendiri, perilakunya sendiri disembunyikan. Dan bahkan dia tidak tahu kejelekan. Saudaraku, kehidupan ini
bukan ajang untuk saling menghakimi. Ya, terkadang kita sering dan sangat gemar untuk merendahkan orang lain. Tapi ingat, orang-orang yang suka merendahkan orang lain, nanti engkau akan direndahkan oleh perbuatanmu sendiri. Apa yang ditabur, itu yang akan dituai. Saya percaya kita di sini tidak ada yang suka menghakimi. Kita di sini selalu saling memberkati. Haleluya. Apa kata-kata yang keluar dari mulut kita, saya lihat semua kata-kata yang rohani, kata-kata yang saling memberkati. Bukan kata-kata yang saling menjatuhkan, tapi kata-kata yang saling memberkati. Ingat, kalau engkau menghakimi, nanti perbuatanmu sendiri akan menghakimimu. Makanya hati-hati dalam berbicara. Ya. Dan dikatakan tadi, kembali kepada Habakuk ayat 19 itu. Ya. Nah, dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ketika kita mengandalkan hadirat Tuhan, itu menjadi kekuatan kita. Dikatakan ini seperti rusa. Nah, saya coba tadi browsing di Reels, gimana itu rusa, kok rusa ini kakinya itu begitu kuat, seperti kaki rusa katanya yang membiarkan aku berjejak ke bukit-bukitku. Coba buka betul Reelsnya. Seperti apa sih rusa itu kok sampai dia kuat berjejak? Ya. Nah, seperti ini. Perfect balance. The leopard reaches bare rock and can't climb any further. Hilangin This is suaranya. why cliffs are the ibex's greatest defense. Nah, coba lihat. Itu rusa, ini rusa gunung memang. Coba, saya juga bingung melihat ini rusa ini kok dia bisa ya dengan gunung setinggi itu dia bisa naik. Dan kakinya itu tidak akan lepas. Nah, hanya untuk bisa menjilat garam-garam di situ di gunung-gunung itu dia bisa mendapat kekuatan. Nah, makanya dikatakan di sini kan, kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Mendaki di pegunungannya begitu terjal, itu kan bukan hal yang gampang. Coba, macan aja kalah sama dia. Macan itu mengejar dia untuk memakan dia. Tapi macan jatuh, kakinya masih kuat. Nah, saya mau katakan saudaraku sekalian, kalau kita mengundang hadirat Tuhan dalam kehidupan kita, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita bisa mendapat kekuatan seperti rusa katanya, seperti memiliki kaki seperti kaki rusa, membiarkan aku berjejak ke bukit-bukit. Setinggi apapun masalah, setinggi apapun perjuangan kita, seterjal apapun, kita bisa melewati itu ketika kita mengundang hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Coba lihat. Melihat ini aja saya udah mual. Saya kan nggak kuat ketinggian. Kalau di ketinggian itu saya melihat ke bawah, saya itu mual, nggak kuat. Makanya ngelihat ini sebentar saya tonton, saya tutup. Tapi segitulah kekuatan rusa itu. Ini rusa gunung tapi ya. Sekuat kakinya itu, seperti itulah kekuatan kita ketika kita mengandalkan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, saudaraku sekalian, hidup dalam hadirat Allah membuat kita kuat di tengah kesulitan. Seperti tadi Nabi Habakuk. Di tengah kesulitan, ya, di tengah kesulitan pun dia mengajarkan untuk tetap bersabar, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Meskipun pohon ara tidak berbuah, meskipun ternak itu gagal semuanya, tapi tetap bersyukur. Saat ini kita sedang menghadapi pohon ara tidak berbuah. Boleh melihat sekarang keadaan perekonomian di negeri kita seperti apa. Semuanya serba susah. Ini susah, itu susah. Cari pekerjaan sulit. Ya. Ada sekarang sudah S1, S2, S3, S berapa yang nggak tahu. Banyak pengangguran. Banyak sekarang usaha-usaha yang sudah maju tiba-tiba gulung tikar. Cari pekerjaan begitu sulit. Dan macam-macam itu tantangan. Seperti pohon ara tidak berbuah lagi. Ternak-ternak semua gagal. Seperti itu yang kita hadapi saat ini. Tapi Nabi Habakuk mengatakan apa? Engkau tetap sabar. Tetap memuji Tuhan. Tetap andalkan Tuhan. Undang hadirat Tuhan dalam kehidupanmu. Itulah kekuatan. Coba kita lihat seperti Paulus dan Silas. Baca dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25. Dikatakan apa? Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25.
Demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara tahu cerita ini? Paulus dan Silas ini sedang dalam penjara. Kenapa Paulus di penjara? Karena Paulus mengusir roh-roh tenung di dalam diri seorang budak perempuan yang sering meramal. Jadi ketika Paulus mengusir roh tenung ini dalam diri seorang perempuan yang sedang beramal, dan ini terjadi kerugian finansial kepada tuan-tuan hamba dari perempuan ini. Kenapa? Sumber penghasilan mereka hilang. Kenapa si Paulus ini mengusir roh tenung? Akhirnya kan penghasilan kita hilang. Tangkap tuh si Paulus. Akhirnya si Paulus ditangkap, dimasuk ke dalam penjara. Jadi mereka ini dalam penjara, Paulus dan Silas di dalam penjara. Tahu nggak? Tangan mereka sedang diborgol, kakinya sedang diikat. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Sehingga orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka, dan mereka mengatakan, ini orang gila kali ya. Tangannya lagi diborgol kok nyanyi, kok doa, ini kalian. Nah, itulah orang dunia. Jadi ketika kita itu sedang hidup dalam jalan yang benar, ketika kita sedang dekat sama Tuhan, apa kata orang luar sana? Ya, isi kerajaan surga. Ketika kita sedang menggang Alkitab, apa kata orang luar sana? Oh, itu anak Tuhan, sedang ke rumah bapaknya. Isi surga lah, kita ini mah orang dunia. Ketika orang-orang menghina-hina saudara seperti itu, ketika orang-orang menyindir saudara seperti itu, berarti engkau sudah dalam jalan yang benar. Jangan takut. Paulus dan Silas pun dalam penjara, tangannya sedang diborgol pun, mereka menyanyi, mereka berdoa. Orang-orang hukuman lain mengatakan, lagi sedeng ini orang, lagi edan ini orang, lagi gila ya. Tangannya lagi diborgol, malah nyanyi, malah doa. Tapi kenapa mereka melakukan itu, saudaraku sekalian? Mereka melakukan ini sebagai bukti bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Mereka mengundang hadirat Allah dalam doa mereka. Dan itulah yang menjadi kekuatan mereka di dalam penjara. Sehingga mereka tidak akan lemah. Sehingga mereka tidak akan undur dari hadapan Tuhan. Beda sekarang. Hujan aja bisa membuat kita undur dari Tuhan. Masalah sedikit, ya, mungkin hanya masalah-masalah kerikil-kerikil kecil, kita bisa undur dari Tuhan. Belum diborgol. Bagaimana kalau saudara diborgol? Bagaimana kalau saudara difitnah? Bagaimana kalau saudara diejek karena mengikut Kristus? Mungkin saudara, udahlah, susah amat sih ikut Tuhan. Susah amat sih hidup benar. Ya udahlah, enak kayak kemarin. Saya nggak kehilangan teman, saya punya teman banyak. Sekarang saya semakin sungguh-sungguh, malah teman-teman pada hilang. Paulus pun dan Silas, mereka kehilangan banyak teman. Ketika Paulus pun bertobat, menerima Yesus, dia kehilangan banyak teman. Bahkan dia pada akhir hidupnya kan dia dibunuh. Kenapa? Karena imannya kepada Kristus. Ya, saudaraku sekalian, mari jangan kita undur, jangan kita lemah hanya karena masalah-masalah kecil dalam kehidupan kita. Banyak tokoh-tokoh yang telah memberikan contoh bagi kita, teladan bagi kita. Paulus dan Silas memberikan teladan bagi kita. Tadi Goliat memberikan teladan bagi Goliat. Daud memberikan teladan bagi kita ketika dia melawan Goliat. Dia tidak akan takut sehebat apapun Goliat, sebesar apapun badannya, setinggi apapun dia tidak takut. Kenapa? Dia mengandalkan Tuhan. Anggaplah Goliat itu masalah besar. Walaupun kita ini bukan siapa-siapa, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Ketika menghadapi masalah besar, undang hadirat Tuhan. Maka itu memberikanmu kekuatan dan engkau bisa mengalahkan masalah itu. Kenapa? Karena Allah kita jauh lebih besar daripada masalah itu. Haleluya.
Mari saudaraku sekalian sadar, ya. Jangan kecilkan dirimu karena takut dengan masalah. Ingat, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Sebesar apapun masalah yang kau hadapi, ketika kau mengandalkan Tuhan, mengandalkan hadirat Tuhan, maka engkau bisa mengalahkan itu. Kenapa? Tuhan kita jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, andalkan Tuhan. Undang selalu kehadirat Tuhan, hadirat Tuhan dalam kehidupan. Saya tahu dan saya juga melihat sekarang ini, apalagi di tahun 2026 ini, tantangan hidup begitu luar biasa. Kalau saat ini saudara-saudara masih belum beruntung, misalnya mungkin belum dapat kerja, atau mungkin belum dapat kerja yang lebih baik, atau mungkin anak-anak muda masih berjuang di dalam pendidikan misalnya, kurang dana, berjuang untuk mencari uang untuk biaya sekolah, biaya kuliah. Jangan berkecil hati. Ingat, Tuhan mengizinkan itu supaya engkau kuat. Tapi kalau engkau kuat, kalau engkau selalu mengundang hadirat Tuhan dalam kehidupan, engkau nanti akan seperti rusa yang memiliki kaki yang kuat menghadapi tantangan sekuat apapun. Setinggi apapun tantangan itu, seperti gunung yang terjal, engkau tidak akan jatuh. Kenapa? Kakimu dikuatkan karena hadirat Tuhan itu ada. Tapi kalau engkau mengandalkan kekuatanmu, saudaraku sekalian, engkau merasa kuat, engkau merasa hebat, engkau merasa pintar, engkau tidak butuh Tuhan, engkau tidak butuh hadirat Tuhan dalam kehidupanmu. Ingat, itulah awal kehancuran. Goliat yang sombong, ketika melihat Daud, dia mengatakan, apakah engkau berani melawan aku? Lihat badanmu, engkau kecil, tidak ada apa-apanya bagiku. Mungkin itu bahasanya seperti itu. Kenapa? Dia mengandalkan kekuatannya. Dia merasa mampu, merasa hebat, merasa kuat, sehingga dia mengecilkan si Daud karena badannya kecil, tidak punya pengalaman berperang. Tapi sebaliknya, Daud mengandalkan Tuhan. Daud mengatakan, Allahku semesta alam akan menyerahkan engkau dalam tanganku dan akan kupenggal kepalamu. Siapa yang lebih kuat? Yang kuat adalah yang mengandalkan hadirat Tuhan. Mungkin kita saat ini bukan siapa-siapa. Kita tidak sekuat mereka di luar sana yang punya jabatan, punya harta, punya backingan dan sebagainya. Kita bukan siapa-siapa. Tapi ingat saudaraku, ketika kau mengandalkan Tuhan, mengundang hadirat dalam kehidupan, sehebat apapun mereka, engkau jauh lebih berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Jangan lemah. Harus semakin kuat kita. Banggakan dirimu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Engkau itu sangat berharga di mata Tuhan. Kadang-kadang sekarang ini kita yang sendiri yang suka mengecilkan diri kita. Tadi yang saya katakan itu, tantangan anak-anak muda itu self-hatred. Suka mengkritik diri sendiri, suka mengecilkan dirinya. Aku tidak mampu, tidak bisa seperti dia. Aku bodoh, aku lemah, pendidikan saya rendah, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Mengkritik dirinya sendiri. Dan ingat, itu tanda-tanda kehancuran. Tapi sekecil apapun talenta yang kau punya, katakan, Tuhan, aku mau melayani engkau. Tuhan telah memberikan aku talenta, aku pengen kembangkan talentaku untuk kemuliaan Tuhan. Aku mau bekerja Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Aku mau melakukan ini Tuhan, untuk memuliakan engkau. Percayalah, ketika kau mengundang hadirat Tuhan, maka engkau seperti rusa yang dikuatkan kakinya menghadapi tantangan sebesar apapun. Haleluya, engkau akan menang. Oleh karena itu, jangan selalu berkata tidak bisa, tidak mampu, aku tidak mau, aku tidak bisa, aku tidak seperti dia. Jangan berkata-kata, tapi katakan, aku mau melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan pasti akan memampukan. Ya, mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sekali lagi, apa contoh-contoh yang telah saya sampaikan tadi, baik si Daud maupun Paulus, Silas, dan terlebih Nabi Habakuk, dia sudah mengajarkan kita supaya dalam keadaan sesulit apapun,
undang hadirat Tuhan. Kenapa? Karena hadirat Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.